Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Saya Tuti Juhaeti, Kepala BPS Kota Bima, akan menyampaikan berita resmi statistik kondisi 1 Juli 2026 terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen. Kita lihat tentang inflasi yang terjadi di bulan Juni. Inflasi dari bulan ke bulan untuk Kota Bima sebesar 0,36% dan untuk tahun ke tahun sebesar 4,88% serta inflasi tahun kalender sebesar 2,73%. Kita lihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan. Kita bisa lihat di grafik kondisi inflasi di bulan Juni sebesar 0,36%. Ada kenaikan dibandingkan dengan bulan kemarin, bulan Mei. Ya, kemarin Mei sebesar 0,26, sekarang Juni 0,36. Nah, kita lihat inflasi berdasarkan kelompok-kelompok pengeluarannya secara mantuman. Kelompok 1 yaitu makanan, minuman, dan tembakau. Besaran inflasi sebesar 0,09 dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Sedangkan kelompok kedua, yaitu pakaian dan alas kaki, besaran inflasi sebesar 0,24 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,02. Untuk kelompok yang ketiga, yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, menyumbangkan inflasi sebesar 0,53% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Sedangkan kelompok 4 yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan deflasi sebesar 0,03%, andil inflasinya 0. Nah, untuk kelompok kesehatan memberikan inflasi sebesar 0,34 dengan andil 0,01%. Sedangkan untuk kelompok transportasi, besaran inflasinya sebesar 1,01 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Yang ketujuh, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, besaran inflasi sebesar 0,78 dan andil inflasi sebesar 0,05%. Untuk kelompok 8, rekreasi, olahraga, dan budaya, besaran inflasinya 2,55 dan andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk kelompok pendidikan, inflasinya 0. Kebetulan di bulan Juni tidak ada kenaikan di sektor pendidikan atau di kelompok pendidikan dan andilnya pun 0. Untuk kelompok 10, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, besaran inflasinya 0,1 dan andil inflasinya 0,01%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan inflasi sebesar 0,49% dan andil inflasi sebesar 0,04%. Secara umum, dinamika harga pada bulan Juni ini menggambarkan adanya pergeseran ekonomi yang kontras antara tekanan biaya produksi di sektor energi atau industri dengan melimpahnya hasil panen di sektor pangan domestik. Inflasi bersumber dari faktor eksternal dan hulu, seperti adanya lonjakan harga bensin serta pelumas akibat dari adanya ketegangan geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah, ditambah dengan adanya kelangkaan bahan baku global pada telepon seluler.
serta keterbatasan stok lokal pada komoditas pangan tertentu seperti tomat dan ikan asin layang. Sebaliknya, deflasi terjadi oleh melimpahnya pasokan pangan akibat panen raya serentak serta permintaan konsumsi masyarakat sedang menurun karena selesainya pasca Lebaran Idul Adha, serta adanya kebijakan stimulus diskon tiket angkutan laut dari pemerintah untuk menggenjot mobilitas libur sekolah. Inflasi ini di bulan Juni juga dipicu oleh naiknya harga komoditas strategis yang lintas sektor akibat dari kelangkaan bahan baku, faktor alam, dan juga adanya dinamika global tadi. Sektor energi dan industri menjadi penyumbang utama yang menyusul lonjakan signifikan harga bensin, ya, khususnya kenaikan Pertamax dan juga Pertamax Green per 10 Juni kemarin. Ini akibat dari tegangan politik ya secara global dan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Sedangkan untuk deflasi di bulan Juni ini didorong juga oleh melimpahnya pasokan barang di tengah penurunan permintaan masyarakat serta adanya intervensi dari pemerintah. Kita lihat 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi secara mantuman di Kota Bima. Ini yang pertama itu bensin, ya, andilnya sebesar 0,054%. Nah, ini harga bensin, ya, khususnya Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan per tanggal 10 Juni. Kenaikan ini mencapai 32% lebih, ya, hingga 33% dari harga sebelumnya di bulan Mei. Kenaikan harga Pertamax juga ini terjadi terutama karena adanya lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, kenaikan oleh Pertamina ini membuat harga bensin di seluruh kabupaten kota mengalami kenaikan. Sedangkan yang kedua, komoditas kedua, yaitu ikan asin layang memberikan andil inflasi sebesar 0,505%. Ini kondisi karena hasil tangkapan ikan layang ini di bulan Juni sedikit sekali, sedangkan permintaan cenderung tetap. Oleh karena itu, ikan asin harganya mulai meningkat, ya, mengalami peningkatan. Terus komoditas yang ketiga yang memberikan andil inflasi tinggi yaitu tomat, memberikan andil sebesar 0,045%. Nah, ini terjadi karena menipisnya stok di pasar, ya, akibat dari faktor alam dan siklus pertanian, di mana petani lokal ini belum atau tidak ada panen karena memasuki akhir musim, ya, serta terdampak juga dari sudah mulainya musim kering. Nah, kelangkaan suplai ini memicu lonjakan secara langsung, ya, lonjakan harganya itu dari tingkat hulu, ya, dari petani dan pedagang besar, sehingga pasar harus bergantung pada pasokan tomat yang berasal dari luar daerah, ya, misalnya dari Lombok atau dari Mataram, yang juga ketika mendatangkan barang dari luar ini membawa beban harga modal dan logistik yang tentunya akan lebih tinggi. Selanjutnya komoditas yang memberikan andil tinggi di dalam inflasi yang keempat adalah telepon seluler. Itu memberikan andil inflasi sebesar 0,037%. Ini akibat dari langkanya bahan baku untuk menyusun telepon seluler seperti RAM dan juga chip. Saat ini beberapa komoditas telepon seluler masih mengalami kenaikan harga. Dan yang kelima,
yang memberikan andil inflasi yaitu pelumas atau oli mesin sebesar 0,036%. Nah ini di apa namanya pelumas atau oli ini kan terbuat dari minyak mentah ya, dan kelangkaan minyak mentah ini masih terasa sampai sekarang, sampai bulan Juni ini, sehingga kenaikan bahan baku pelumas ya atau oli mesin mengakibatkan komoditas ini juga mengalami kenaikan. Nah, sedangkan untuk deflasi kita lihat ada 5 komoditas yang memberikan andil deflasi secara mantuman yang terbesar di Kota Bima. Yang pertama yaitu daging ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,07%. Penurunan daging ayam ras ini ya secara umum ini disebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara stok pasar ya akibat dari melimpahnya pasokan di tengah menurunnya permintaan konsumen. Nah, faktor utamanya ini dipicu oleh situasi pasca Lebaran Idul Adha dan adanya masa libur ya, liburan sekolah nih ya, seperti dengan liburnya sekolah, MBG itu juga berkurang ya, sehingga stok di di pasar berlimpah dan tingkat konsumsi ataupun permintaan masyarakat ini menurun ya. Sementara di sisi lain juga para peternak ini menghasilkan atau stoknya itu tajam karena pas saat ini itu bertepatan dengan memasuki masa panen gitu ya. Pas panen di bulan Juni, pas kondisi pasca hari raya Idul Adha dan juga saat libur anak sekolah ya, jadi berkurang permintaan sehingga harga turun drastis. Ini meningkatnya atau melimpahnya stok ayam hidup juga sama ya, di tingkat hulu serta pasokan ayam beku ini yang relatif stabil gitu ya di pasar. Nah ini serentak sehingga di tingkat peternak dan di pasar terpantau sejak minggu kedua harga mulai mengalami penurunan. Yang kedua yaitu ayam hidup ya, tadi sudah disampaikan ayam hidup juga sama kondisinya seperti ayam ras, ayam ini daging ayam ras ya, kondisinya sama. Jadi saat ini mengalami penurunan harga ya di pasar, padahal stok juga banyak gitu ya. Dan yang ketiga yaitu komoditas cabai rawit. Nah ini cabai rawit juga memberikan andil deflasi sebesar 0,033%. Ini dikarenakan adanya panen raya ya di bulan Juni ini, di saat di saat tadi ya setelah Idul Adha dan masa libur, sehingga konsumsi masyarakat juga turun ya, jadinya harga cabai rawit ini mengalami penurunan ya. Nah, penurunan rata-rata di bulan Juni atau secara bulanan harga cabai rawit secara umum ini diakibatkan dari melimpahnya ketersediaan pasokan seiring dengan musim panen gitu ya. Jadi ternyata tadi daging ayam ras juga sama kondisinya karena panen, ayam hidup juga karena pas momen setelah Idul Adha, cabai rawit juga sama. Kondisinya sekarang sudah mulai memasuki panen gitu ya, musim panen, sehingga barang banyak stok berlimpah di di pasar ya, dan juga ternyata pasokan dari Lombok juga masih masuk ke Kota Bima, dan ini mengakibatkan harga murah gitu ya, harga murah dan juga permintaan dari masyarakat cenderung sedikit ya. Itu mungkin ada efek dari MBG juga karena hari libur gitu ya, anak sekolah libur jadinya permintaan berkurang. Selanjutnya yang keempat yaitu ikan bandeng atau ikan bolu, ini memberikan andil deflasi sebanyak
0,25%. Nah ini juga karena hasil tangkap dari ikan bandeng ini melimpah, ya sudah mulai panen nih ikan bandeng ya yang ditambak-tambak itu ya, sehingga harganya cenderung turun gitu ya. Dan selanjutnya komoditas yang kelima yaitu angkutan laut ya, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,019%. Ini berdasarkan kebijakan stimulus yang digulirkan oleh pemerintah mengakibatkan adanya penurunan harga tiket angkutan laut yang kelas ekonomi dan juga adanya pemberian diskon insentif dari tarif dasar sebesar 30% untuk kapal pelni ya. Nah, ini langkah strategis ini diambil sesuai dengan arahan Bapak Presiden guna menggantikan beban biaya perjalanan, guna meningkatkan beban biaya perjalanan, karena pas di momen ini bertepatan dengan libur anak sekolah ya, jadi pemerintah memberikan diskon tiket transportasi atau angkutan, dan ini dimaksudkan untuk meringankan beban biaya perjalanan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kita lihat selanjutnya histori inflasi month-to-month ya di bulan Juni. Kita lihat bahwa tadi sudah disampaikan ya, dibanding dengan bulan Mei ini penyumbang inflasi di Kota Bima berbeda ya dengan bulan Mei. Hanya minyak pelumas atau oli ya dan telepon seluler nih yang masih mempengaruhi inflasi di Kota Bima ya. Dari kemarin bulan Mei dan Juni, dua komoditas ini sebagai penyumbang inflasi di bulan Juni ya. Yang lainnya yaitu bensin, ikan asin layang, tomat, dan itu ya, dan yang duanya lagi yang bulan Mei juga terjadi kenaikan atau terjadi inflasi. Bapak Ibu semua, kita lihat selanjutnya inflasi YoY ya, inflasi dari tahun ke tahun untuk Kota Bima ini masih tinggi ya, meskipun ada sedikit melambat dibandingkan dengan bulan Mei kemarin. Jadi sekarang inflasi yang terjadi bulan Juni secara YoY sebesar 4,88%. Yang bulan kemarin itu bulan Mei itu sebesar 4,94%. Adapun komoditas atau kelompok yang menyumbang atau yang memberikan inflasi di bulan Juni, yang pertama itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya sebesar 6,11% dengan andil inflasi sebesar 2,15%. Kelompok kedua yaitu pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 1,25% dan andil inflasi sebesar 0,08%. Sedangkan kelompok yang ketiga, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ini memberikan inflasi sebesar 2,26% dan andil inflasi sebesar 0,22%. Kelompok yang keempat yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, besaran inflasinya 0,92% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Untuk sektor atau kelompok kesehatan, inflasi sebesar 2,53% dan andil inflasi sebesar 0,07%. Di kelompok transportasi, nah ini ya mengalami inflasi sebesar 3,03% dan andilnya sebesar 0,39%. Sedangkan kelompok yang ketujuh, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan,
Ini memberikan inflasi sebesar 3,76% dengan andil sebesar 0,23%. Di kelompok yang ke-8 yaitu rekreasi, olahraga dan budaya, ini juga memberikan inflasi sebesar 5,72% dan andil inflasi sebesar 0,09%. Sedangkan di kelompok yang ke-9 yaitu pendidikan, besaran inflasinya 6,9 dan andil inflasinya sebesar 0,32%. Untuk kelompok 10, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, inflasinya 4,68 dan andilnya 0,41%. Untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang ke-11, perawatan pribadi dan jasa lainnya, andil inflasinya 0,88% dan besaran inflasinya 12,14%. Inflasi secara umum untuk YOY di bulan Juni ini didorong oleh kombinasi tekanan biaya global, kebijakan domestik, serta gangguan pasokan tahunan yang persisten lintas sektor. Dari sisi eksternal, dan kombinasi dan komoditas global, ini rally panjang harga emas murni internasional akibat dari ketidakpastian geopolitik mendorong inflasi tahunan pada emas perhiasan. Ini linier ya dengan kenaikan harga pelumas atau oli mesin akibat tingginya rata-rata harga minyak mentah dunia. Nah, tekanan impor dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika turut mengerek harga telepon seluler akibat dari kelangkaannya kelangkaannya komponen RAM atau chip gitu ya, yang ini ternyata secara jangka panjang ini ininya ya pengaruhnya gitu. Serta adanya kenaikan tarif angkutan udara akibat dari membengkaknya biaya aftur secara global dan juga perawatan dari pesawat. Nah, di sektor industri yang diatur oleh pemerintah, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT secara bertahap menjadi pemicu utama inflasi tahunan pada sigaret kretek mesin ya atau SKM. Sementara sektor pendidikan ini menyumbang inflasi akibat penyesuaian biaya kuliah tunggal ya, sekarang sudah mulai ada UKT ya atau SPP menjelang tahun ajaran baru. Terakhir pada sektor pangan ya, inflasi YOY yang kokoh juga ini dipicu oleh penurunan kapasitas dari produksi tahunan akibat dari cuaca ekstrim pada ini komoditas bawang merah ya, tingginya basis biaya pakan jagung impor dan bibit DOC pada komoditas ayam hidup serta lonjakan harga bahan baku CPO yang secara global ya, dan juga adanya penyerapan yang sangat tinggi ya secara domestik untuk program biodiesel yang menggerek harga minyak goreng jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun lalu. Kita lihat 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi secara YOY. Ya, secara YOY. Nah, kita lihat yang pertama yaitu emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,741%. Nah, kenaikan harga emas ini secara tahunan didorong oleh tadi ya rally panjang dari harga emas murni di pasar internasional yang sepanjang 1 tahun terakhir ini masih dalam posisi harga lebih tinggi dibanding tahun kemarin. Nah, tren kenaikan komoditas dari safe haven ini juga dipicu oleh tingginya ketidakpastian geopolitik global ya. Ada juga fluktuasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
serta adanya inflasi global yang membuat nilai intrinsik dari emas terus merangkak naik secara akumulatif dibandingkan dengan periode periode Juni tahun lalu gitu ya. Nah, yang kedua yaitu akademi atau perguruan tinggi ini memberikan andil inflasi untuk YOY sebesar 0,22%. Nah, sektor pendidikan juga pendidikan tinggi terutama ya, ini memberikan atau menyumbang inflasi tahunan ini karena adanya kebijakan dari penyesuaian biaya kuliah tunggal atau UKT dan juga ada uang pangkal atau juga SPP ini yang umumnya diterapkan setiap memasuki tahun ajaran baru gitu ya. Ini sudah mulai ini pembiayaan untuk perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu sigaret kretek mesin ini memberikan andil inflasi sebesar 0,185%. Inflasi tahunan pada komoditas SKM ini merupakan dampak yang langsung ya dari kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau serta batasan harga jual eceran minimum yang dieksekusi secara bertahap. Yang selanjutnya adalah komoditas telepon seluler memberikan andil inflasi sebesar 0,164%. Ini secara YOY inflasi pada komoditas telepon seluler ini mencerminkan akumulasi kenaikan biaya modal akibat dari krisis kelangkaan komponen utama seperti RAM atau chip di tingkat manufaktur global yang telah berlangsung persisten sepanjang tahun ya. Dibandingkan dengan periode Juni tahun lalu, harga perangkat di tingkat konsumen tahun ini menetap di tingkat yang lebih tinggi ya sebagai dampak dari transmisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang mendepresiasi margin keuntungan dari distributor dalam jangka panjang. Nah, untuk komoditas selanjutnya yang memberikan andil inflasi di Kota Bima yaitu pelumas atau oli mesin. Nah, kenaikan harga pelumas secara YOY ini dipicu oleh pergeseran struktur pada harga komoditas energi global, di mana rata-rata harga minyak mentah dunia sebagai bahan baku utama ya dalam pembuatan oli ini sepanjang tahun ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu. Kelangkaan pasokan global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terus berlanjut ini telah menciptakan tekanan harga yang persisten ya sehingga memaksa produsen untuk melakukan penyesuaian harga jual ya yang linier pada produk pelumas di pasar domestik ya. Jadi itu adanya kenaikan harga minyak mentah akibat dari geopolitik ya, itu menyebabkan harga pelumas atau oli mengalami kenaikan sepanjang tahun. Oke, selanjutnya andil inflasi ya yang yang disumbangkan oleh 5 komoditas terbesar, yaitu yang pertama adalah tomat ya, memberikan andil inflasi sebesar 0,098%. Sedangkan ikan nila memberikan andil deflasi sebesar 0,078%. Angkutan antar kota memberikan inflasi 0,037%. Kelapa memberikan andil inflasi sebesar 0,032% dan ikan bandeng atau ikan bolu memberikan andil deflasi sebesar 0,026%. Nah, untuk harga tomat ya secara mantuman itu memberikan andil inflasi karena sekarang sudah mulai berkurangnya stok yang ada di pasar.
ya akibat dari musim kemarau, sudah musim kering jadi tidak ada panenan. Nah, tetapi harga tomat di bulan sekarang meskipun tinggi tapi tidak setinggi di tahun atau di bulan Juni di tahun kemarin. Sehingga tomat ini menjadi penunjang atau penyumbang deflasi untuk Kota Bima gitu ya. Jadi Kota Bima disumbang oleh harga tomat ya, di tahun ke tahun harga tomat ini menjadi andil deflasi, tapi Mantuman itu menjadi penyumbang inflasi di bulan Juni ini, karena di bulan Mei-nya harga tomat lebih rendah dibandingkan harga Juni sekarang. Tetapi secara tahun ke tahun harga tomat yang sekarang itu lebih rendah dari tahun kemarin, lebih rendah. Tapi kalau yang yang Mantuman itu harga tomatnya lebih tinggi gitu dari harga dari harga bulan Mei, seperti itu. Selanjutnya kita lihat histori ya Bapak Ibu semuanya. Kita lihat nih histori inflasi dari tahun ke tahun ya, di mana di bulan Juni terjadi inflasi sebesar 4,88%. Ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas. Kalau kita lihat dengan bulan Mei kemarin ya, itu ada 3 komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di di bulan Juni ini ya, emas, perguruan tinggi dan rokok ya. Itu bulan kemarin juga bulan sebelumnya ya, itu menjadi penyumbang inflasi di Kota Bima. Nah, di Juni ada 2 yang berubah, yaitu telepon seluler dan juga oli mesin tadi ya. Ini menjadi penyumbang inflasi yang 5 besar ya di Kota Bima. Oke, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu semua ya, kita lihat perkembangan inflasi Kota Bima ini dengan 2 kabupaten kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Juni 2026. Nah, kita lihat secara mantuman ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat inflasinya sebesar 0,37%. Sedangkan Kabupaten Sumbawa sebesar 0,41%. Untuk Kota Mataram terjadi inflasi sebesar 0,35% dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,36%. Ya, kita itu masih di bawah provinsi dan juga di bawah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan untuk untuk YOY-nya Provinsi NTB itu mengalami inflasi sebesar 3,55%, Kabupaten Sumbawa terjadi inflasi 2,85%, Kota Mataram 3,74%, untuk Kota Bima 4,88%, dan ini tertinggi ya se-NTB. Meskipun memang sedikit melemah dibanding dengan inflasi di bulan Mei kemarin secara YOY. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bahan tayang silakan bisa diunduh ya dengan tautan sebagai berikut ya. Silakan semuanya yang menggunakan atau yang memerlukan data bisa mendownloadnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.